Kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia, DSI, berpotensi meningkatkan penerimaan devisa dan pendapatan negara dari ekspor sumber daya alam, SDA, melalui perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam, DHESDA. Global Markets Economist Maybank Indonesia Mirdal Gunarto mengatakan DSI berpotensi menekan kebocoran devisa yang selama ini terjadi akibat praktik trade misinvoicing seperti under-invoicing nilai ekspor, transfer pricing oleh grup multinasional, hingga ketidakpatuhan repatriasi DHESDA. Jika kita mengambil asumsi konservatif bahwa total ekspor SDA dan komoditas strategis Indonesia sekitar 50 miliar AS$ hingga 60 miliar AS$ per tahun, dan DSI mampu menekan rasio kebocoran sebesar 5% saja, maka terdapat potensi devisa tambahan sekitar 2,5 miliar AS$ hingga 3 miliar AS$ per tahun. Menurut Mirdal, tambahan devisa tersebut akan memperkuat likuiditas valuta asing domestik sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Perbaikan pencatatan nilai ekspor juga akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara karena basis pajak menjadi lebih besar. Perbaikan pencatatan nilai ekspor ini akan secara langsung melebarkan basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, serta royalti, karena harga jual ekspor yang dilaporkan tidak lagi ditekan di bawah harga pasar global. Selain itu, Mirdal menilai DSI juga berpotensi mempermudah aktivitas ekspor, terutama bagi eksportir menengah dan produsen Tier 2. Menurutnya, DSI dapat berperan sebagai agregator dan off-taker sehingga eksportir tidak perlu lagi mencari pembeli internasional secara mandiri maupun menghadapi kompleksitas instrumen letter of credit, LC. Konsolidasi ekspor melalui satu pintu BUMN juga dinilai dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global sehingga eksportir berpeluang memperoleh harga kontrak jangka panjang yang lebih stabil. Selain itu, integrasi DSI dengan ekosistem keuangan negara dinilai berpotensi mempermudah akses pembiayaan perdagangan atau trade finance bagi eksportir lokal. Meski demikian, Mirdal mengingatkan implementasi DSI pada masa transisi tetap memiliki tantangan yang perlu diantisipasi, di mana eksportir besar dengan jaringan rantai pasok global dan pembeli afiliasi bisa jadi melihat kewajiban ini sebagai tambahan berlapis di birokrasi. Tantangan lainnya juga terutama terkait sinkronisasi sistem operasional dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Indonesia National Single Window, INSW. Jika sistem IT dan regulasi teknis belum matang pada saat soft launching 1 Juni, maka risiko penumpukan dokumen maupun barang di pelabuhan sangat rentan terjadi sebelum operasi penuh pada 1 September. Karena itu, Mirdal menilai keberhasilan DSI akan sangat bergantung pada kesiapan sistem, transparansi tata kelola, serta mitigasi risiko logistik selama masa transisi. Dalam jangka panjang, ia menilai DSI berpotensi merapikan struktur ekspor nasional dan memperkuat pengelolaan DHESDA. Namun dalam jangka pendek, khususnya pada kuartal 3 2026, proses adaptasi operasional masih berisiko menimbulkan hambatan administratif apabila tidak diantisipasi dengan baik. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kebijakan DHESDA guna memastikan devisa ekspor lebih banyak masuk ke sistem keuangan domestik. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan penguatan kebijakan DHESDA menjadi bagian dari langkah pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor SDA agar manfaat ekonominya lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah pun menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2026 sebagai revisi atas PP Nomor 36 Tahun 2023. Lewat aturan tersebut, eksportir SDA diwajibkan merepatriasi 100% devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia mulai 1 Juni 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan untuk memperkuat pengelolaan devisa ekspor sekaligus memastikan sektor SDA memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketentuan utama adalah eksportir sumber daya alam wajib memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat pemenuhan 100%. Dalam belai tersebut, pemerintah menetapkan retensi minimal DHE sektor migas sebesar 30% selama paling sedikit 3 bulan. Sementara untuk sektor non-migas, retensi ditetapkan sebesar 100% dengan jangka waktu minimal 12 bulan. Pemerintah juga memberikan insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan, PPH, hingga 0% bagi instrumen penempatan DHESDA guna menarik eksportir menempatkan dana ekspornya di dalam negeri. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai kebijakan wajib retensi DHESDA akan berdampak positif terhadap ketahanan eksternal Indonesia. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.